Baik, karena peserta yang sudah join sudah lebih dari 50% dan Pak Tommy sudah ada, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu peserta brevet AB reguler Angkatan 218. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang pertama materi PPH pemotongan dan pemungutan yang kali ini akan disampaikan oleh struktur kami yaitu Pak Tommy. Sebelumnya saya sapa, selamat malam Pak Tommy, bagaimana Pak kabarnya? Makasih Mas. Alhamdulillah. Izin saya lanjutkan Ya, nih Bapak. alhamdulillah baik semuanya. Monggo. Mohon izin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat dengan menuliskan kata hadir dan terlihat di kamera sebagai presensi kehadiran. Apabila Anda off cam ataupun membenarkan kamera, harap konfirmasi di Zoom ataupun WA Group. Jika tidak ada konfirmasi di jam berapapun, mohon maaf akan kami anggap hadir. Dan untuk batas apabila off cam, Bapak Ibu kurang lebih 20 menit. Jadi mohon diperhatikan juga. Baik, langsung saja untuk pertemuan malam hari ini, waktu dan layar saya serahkan ke Pak Tommy untuk penyampaian materi PPA pemotongan pemungutan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Nah, minta izin share ya. Oke. Baik, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta brevet AB angkatan ini 218 ya, sudah ya. Baik, sudah angkatan 218. Baik, sebelum kita mulai, senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita bisa bersua dalam materi pemotongan pemungutan untuk pertemuan yang pertama, dan juga salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya bisa gabung di angkatan 218. Mudah-mudahan semua yang bergabung pada Zoom pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Untuk materi PPH Potut ini adalah termasuk materi awal, dan rasanya saya belum pernah ngajar di angkatan ini, sehingga sebelum dimulai izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, supaya nanti saudara sekalian setelah mengenal, tahu kemudian bagaimana metode penyampaiannya, nanti saudara bisa lebih enjoy ya untuk menikmati materi Potput. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kata sayang, tak sayang maka kata cinta. Di awal pertemuan saya akan memperkenalkan dulu terkait dengan data pribadi ya. Mungkin sudah disampaikan juga tadi sama Mas Fasil ya. Nama saya Tommy, betul. Ini data saya, Tommy Wiryawan. Sehari-hari saya di Direktorat Jenderal Pajak. Kebetulan dinas saya di Jalan Jagir, Monokromo ya, dekat Darmo situ ya. Di situ ada satu kompleks kantor perpajakan. Ada beberapa kantor di situ. Mungkin juga ada saudara yang pernah berkunjung ke sana. Nah, saya berada di salah satu kantor yang ada di kawasan itu ya. Background saya adalah di akuntansi Unair sekitar 25 tahun yang lalu. Kemudian dilanjutkan saya di Graduate School of Asia Pacific Studies di Waseda University Tokyo, Jepang. Di Kebetulan waktu itu tesis saya berkaitan dengan international tax. Kemudian jurusan saya di international relation. Nah, saudara sekalian, nanti kalau mau diskusi, saya berikan waktu sepenuhnya kepada saudara. Jadi nanti penyampaian materi selama sampai dengan akhir ya, nanti itu tidak ada waktu khusus untuk bertanya karena memang setiap saat boleh nanya ya. Jadi kapan aja saudara mau diskusi, mau tanya, feel free saja ya untuk bertanya, nggak usah malu.
boleh raise hand, atau tidak juga nggak apa-apa, nggak usah juga nggak apa-apa ya. Langsung aja mic-nya dibuka, lalu saudara langsung tanya. Atau mau kalau malu untuk bersuara, itu ada chat box-nya, boleh dipakai di situ juga bisa. Diketik di situ, mau nanya apa. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan slide yang sedang saya sampaikan, atau slide-slide sesudah sebelumnya yang mungkin tadi udah kepikiran, oh, iya tadi saya kurang jelas ya. Nah, saya mau nanya sesuatu yang tadi. Nah, itu juga nggak apa-apa. Nanti kalau saudara butuh penjelasan ulang, ya saya mundur lagi ke belakang. Yang penting adalah semuanya bisa mendapat pemahaman ya. Tujuan kita belajar untuk paham ya, tidak hanya hafal beberapa materi, tetapi juga memahamkan ya. Itu yang paling utama, paling penting. Baik, saudara sekalian, itu kira-kira ya. Jadi data terkait dengan pribadi, kemudian pola penyampaian materi. Nanti saya berikan file slide-slide. Ya, tapi slide ini hanya membantu ya, saudara ya, untuk menampilkan poin-poin penting saja. Ya, tapi nanti kalau mau lebih mendalam, tentunya harus melihat ke peraturannya, gitu ya, peraturan-peraturan terkait. Kalau di peraturan itu nanti lebih detail ya, karena pasal per pasal. Kalau di slide-slide ini kan cuma diambil poin-poinnya saja, ya. Dan kemudian jangan jangan apa dilepaskan itu modulnya ya. Ada buku modul kan dari IAI, nah itu dimanfaatkan. Agak tebel modulnya, nanti monggo dibaca untuk saling melengkapi ya, saling melengkapi antara modul, kemudian peraturan-peraturan terkait, dan juga slide yang nanti diberikan. Saya kira itu ya, saudara sekalian. Saya lihat cukup banyak, 40 orang lebih ya, satu kelas. Nah, ini saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara di sore hari ini. Mudah-mudahan lancar ya sampai dengan pertemuan terakhir. Oke, sebelum dimulai, ini karena kelas, saya yakin ini kelasnya baru dua ya, baru dua materi mungkin. Kalau setahu saya mengajar di IAI sudah mungkin hampir 15 tahun ya, 15 tahunan. Itu saya mengajar dari KUP, PH pengantar hukum pajak, Potput, PPA orang pribadi, PPA badan, PPN, akuntansi perpajakan, hampir semua materi. Itu biasanya Potput itu adalah diletakkan sesudah materi pengantar hukum pajak sama KUP ya. Jadi ini biasanya pertemuan kedua. Seingat saya begitu. Nanti baru PPN, atau mungkin karena dibalik PPN dulu baru Potput. Ini sudah dapat PPN atau belum? Mata kelas ini. Belum Bapak, ini Belum baru ya? materi kedua aja. Nah, betul kan ya. Jadi ini materi kedua. Jadi setelah saudara dapat KUP dan pengantar hukum pajak, nah sekarang masuknya di pemotongan pemungutan. Nah, jadi ini nggak ada salahnya kalau saya juga apa namanya sekaligus saya sudah bergabung di kelas brevet. Sekalian saya juga memberikan semangat ya untuk saudara-saudara semua yang bergabung, karena masih banyak nih materinya nanti sampai beberapa materi ke belakang. Nah, semangatnya saya pompa dulu di awal. Jadi ingin saya sampaikan, saudara, uh, withholding tax ya. Kita nanti belajar withholding tax, pemotongan pemungutan bahasa Indonesianya. Nah, saya mau sampaikan bahwa kehadiran saudara bergabung di Brevet IAI ini adalah merupakan suatu investasi yang tepat, karena meskipun saudara juga capek ya pulang kerja atau sore-sore seperti ini kan, baru pulang kerja atau baru pulang kuliah atau saatnya makan malam ya sama keluarga ya, tapi saudara meluangkan waktu untuk belajar di sini. Ini merupakan suatu pengorbanan, tapi juga merupakan investasi ya. Selain apa namanya waktu, juga saudara pasti keluar dana juga. Tapi saya encourage saudara untuk tetap bersemangat, karena belajar pajak adalah investasi yang tepat ya. Karena apa? Karena saya melihatnya minimal dari dua sisi ya, dari sisi internal Indonesia dan di luar Indonesia, gimana perkembangan perpajakan itu signifikan ya pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dan dunia.
Nah, untuk Indonesia sendiri, saudara, karena Indonesia masih membangun, ya, apalagi infrastrukturnya masih sangat terbatas, butuh dana banyak, pasti kebutuhan penerimaan negara pasti juga makin besar, tidak makin kecil. Kebutuhan pembangunan semakin banyak. Nah, kemarin baru proyek-proyek besar ya baru dikerjakan. Nah, butuh dana besar. Maka kebutuhan pembangunan ini yang selalu bertambah, pasti membutuhkan sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan terutama yang paling besar adalah dari perpajakan, ya 70%. Sisanya dari mana? Jadi kalau kita bicara politik anggaran, saudara, membuat negara itu butuh dana gitu ya untuk pembangunan. Nah, butuh dananya berapa? Kemudian baru di split untuk dari penerimaan dari perpajakannya berapa, penerimaan negara bukan pajak berapa, sisanya kalau masih kurang baru kita pinjam utang, gitu ya. Nah, kalau mengharapkan hibah dari negara lain saya kira sedikit, ya kan mereka juga pada butuh sendiri kan ya. Nah, beda dengan kalau saudara punya rumah, ya kalau punya rumah itu apa bikin keluarga, keluarga baru, kita nggak mikirin belanjanya dulu ya, kita mikirin kita punya uang berapa, gaji saya berapa, kemudian nanti dari gaji itu nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang, ya kan? Jadi berapa penghasilan? Penghasilan berapa? Satu keluarga suami istri bekerja misalnya 15 penghasilan. Belanjanya nggak boleh lebih dari segitu, ya kan? Kalau lebih berarti kita harus ngutang, ya kan gitu ya. Nah kalau politik anggaran beda, kita tetapkan dulu biayanya mau berapa, baru nyari sumbernya dari mana. Nah, itu yang terjadi. Dan perpajakan ini semakin hari semakin porsinya makin besar. Dulu tahun 70-an mungkin nggak terlalu dibutuhkan karena kita punya minyak ya. Tapi kemudian seiring waktu kita mengandalkan pada kemandirian. Makanya dari sumber pajak. Nah, jadi saudara, kalau saudara sekarang belajar perpajakan, maka saya yakinkan pasti dalam beberapa dekade ke depan, bahkan mungkin seterusnya gitu ya, ya pasti masalah perpajakan akan selalu menjadi isu yang penting ya. Dan wajib pajak pasti akan nambah jumlahnya. Karena apa? Karena saudara lihat yang poin kedua ini, faktor demografi kita bagus. Jadi Indonesia ini faktor demografinya dikatakan punya bonus, bonus demografi. Dampaknya kepada ekonomi dan perpajakan apa? Ya ternyata saudara ekonomi itu didrive dari komposisi penduduk ternyata. Jadi penduduk itu sumber daya manusia mendrive ekonomi. Ekonomi mau mengarah kemana? Supply demand itu dipengaruhi oleh penduduk. Jadi kalau satu negara penduduknya sedikit, ekonominya nggak terlalu berkembang, kan? Apa yang dibutuhkan? Ya kan? Nah, kalau kita penduduk kita 270 juta penduduk. Dari statistik 60 sampai 70% usia produktif. 60-70%, bayangkan ya. 60 sih kalau Bu Menteri bilangnya 60-an. Tapi ada yang bilang bisa sampai 70. Itu artinya usia 15 tahun sampai 64 tahun itu meliputi sebagian besar penduduk. Yang usia di bawah 15 tahun berarti anak SD, kemudian anak SMP udah bisa dianggap bekerja kan. Tenaga kerja banyak yang di desa-desa itu ada yang usia 15 sudah pada kerja. 65 ke 64 ke atas itu udah masuk kategori senior citizen. Jadi udah tua. Nggak diharapkan untuk menjadi kontributor buat pembangunan. Nah, yang usia tengah-tengah ini, saudara, ya, yang 15 sampai 64 itu 60%. Jadi kalau misalnya 270 juta penduduk, itu berarti sekitar 10 kali 60, ya sekitar 150 sampai 160 juta penduduk. Nah, itu banyak sekali. Apa maknanya? Nah, maknanya kalau usia produktif tuh mereka yang masih bekerja punya penghasilan dan kemudian setelah punya penghasilan pasti belanja. Ya kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup itu berarti membutuhkan ada demand, demand terhadap barang dan jasa. Demand ini harus dipenuhi dengan supply. Kalau bicara ekonomi kan gitu ya. Nah, supply ini yang menggerakkan ekonomi kan nanti. Nah, ketika banyak orang kalau masih usia muda kan makannya senang gitu ya. Makannya lagi banyak-banyak yang namanya kerja keras kan. Kemudian juga butuh pakaian, butuh hiburan nih kalau udah bosan kerja capek dicari hiburan, mau liburan jalan-jalan atau mungkin mau investasi. Jadi kebutuhan orang yang masih dalam usia produktif itu banyak sekali dan itu dampaknya adalah
kebutuhan barang dan jasa jadi bervariasi dan juga banyak. Ini mendorong supply-nya. Jadi perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik itu harus didirikan supaya bisa mensuplai penduduk yang banyak itu. Gitu. Kalau penduduknya usianya orang tua-tua, nggak terlalu menggairahkan untuk pengusaha bikin usaha kan. Nah kayak di Jepang gitu ya. Jepang itu kalau saudara ke sana, saya 2 tahun di sana tinggal, itu orang tuanya memang banyak. Ya kalau naik bis kemana-mana tuh orang tuanya banyak. Bahkan mereka komposisi orang tuanya itu hampir mendominasi gitu. Karena yang orang-orang mudanya nggak pada mau merit, nggak pada mau punya anak. Saya tahu kenapa, mungkin bagi mereka punya anak lebih repot kali ya, atau gimana. Saya juga melihatnya begitu. Lebih senang melihara hewan, lebih binatang gitu ya, daripada punya anak. Nah, mereka mikirnya hitung-hitungan matematika ya. Jadi kalau nggak punya uang cukup, nanti takutnya anaknya nggak bisa hidup. Malah kalau di Indonesia berbeda kan, kita pokoknya punya anak, banyak rezeki. Nah, ternyata dampaknya bagus juga buat perekonomian. Asal jangan kebanyakan anak ya, nanti malah tambah membebani juga. Tapi kalau satu keluarga punya 2 anak itu masih break even point, ya kan? Karena orang tuanya 2, anaknya lahir 2. Jadi kalau orang tuanya 2 nggak ada, ganti sama 2 anak. Nah itu artinya apa? Jadi penduduk itu membutuhkan banyak barang dan jasa, ya, makanan, minuman. Udah pulang pulang kerja bosan, cari kafe-kafe buat minum. Nah, itu berkembang semua. Coba bayangkan kalau suatu negara kayak Jepang tadi orang tua-tua gitu. Nah, makanya mereka mengembangkan itu toh apa pariwisata kan supaya turis yang banyak belanja di situ. Kalau orang aslinya kan banyak kan nggak terlalu banyak. Nah, jumlahnya makin tuh orang-orang tua. Butuhnya apa orang tua? Paling ke dokter ya. Nah, obat-obatan. Nah, itu saudara. Jadi dengan kondisi seperti ini maka kita berharap ekonomi kita bisa lebih bergerak, dan sepanjang ekonomi itu bergerak berarti di situ sisi perpajakan akan mendampingi gitu ya. Karena perpajakan itu kan mengenakan pajak atas penghasilan. Ini kita belajar PPH, pajak penghasilan. Nah, penghasilan itu bisa di-create kalau ada usaha dan bisnis. Nah, kalau nggak ada bisnis, nggak ada usaha, nggak ada orang bekerja, penghasilan dari mana? Berarti pajak juga bisa nggak bergerak gitu. Kalau melihat faktor demografi yang bagus, harapannya ekonomi bergerak. Ya, ini sekarang COVID sudah selesai, toh. Kita bisa bergerak lagi, bisa bekerja lagi. Nah, nanti perpajakan pasti akan mengikuti. Itu makanya kalau saudara nanti belajar pajak, kita akan melihat nih sebentar lagi nih pertumbuhan jumlah wajib pajak. Karena pajak wajib pajak kita kan kalau nggak salah cuma 45 jutaan penduduk. 45 juta NPWP. Ada BPOP badan. Nah, kalau OP-nya nanti banyak sekali yang punya penghasilan dari bekerja, nanti jumlahnya akan naik. Bahkan diperkirakan bisa 2 kali lipat. Lebih banyak daripada kondisi sekarang. Kemudian orang pribadi bekerja, nanti kongsian sama teman-temannya bikin PT, bikin CV ya. Jadi tidak hanya orang pribadi yang NPWP-nya bertambah, tapi juga perusahaan-perusahaan. Nah, ternyata saudara dengan faktor demografi yang seperti ini itu tidak hanya menarik bagi pengusaha lokal, tapi investor juga senang. Nah, dilihat tuh Pak, Bu. Jadi mereka lihat statistik negara mana yang demografinya bagus. Nah, itu menjadi lahan buat mereka ngirim barang, jual barang tuh. Nah, supaya dia bisa menjual barang ya cari negara yang penduduknya produktif, banyak jumlahnya. Udah gitu Indonesia punya kelebihan. Kelebihannya orang kita itu senang belanja. Ya kan, senang belanja ya orang kita ya. Nah, coba kalau lagi musimnya 99, 88, 77 orang itu. Kantor-kantor agak ibu-ibunya pada sibuk sama HP-nya daripada ngerjain pekerjaan. Jadi itu menunjukkan bahwa belanja tuh tapi udah bagus karena dengan belanja ekonomi bergerak, ya kan? Nah, itu buktinya. Kadang bahkan lupa kalau uangnya udah kepake banyak, ke, kartu kreditnya digesek semua, ternyata wah udah kelewatan. Nah, itu karena suka belanja. Jadi senang juga bagi para pengusaha asing. Wah, ini kesempatan nih buat Indonesia ya. Nah, itu faktor-faktor yang saudara mendukung ya bahwa dengan demikian nanti kita berharap eh, perpajakan juga akan mengikuti. Jadi menjadi lebih apa ya, menjadi lebih signifikan nanti pertumbuhan.
Nah, saudara, dalam kondisi seperti itu, ketika nanti jumlah wajib pajak meningkat, wajib pajak luar negeri juga masuk, pertanyaannya, sistem kita kan self assessment nih. Nah, saudara sudah belajar kan waktu KUP sama pengatur hukum pajak. Sistem self assessment itu artinya mandiri, kira-kira begitu ya, mandiri untuk menjalankan semua kewajiban berpajak. Itu yang idealnya gitu, suruh baca buku sendiri, ya, baca peraturan sendiri, nanti daftar sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Nah, memang semua peraturannya gampang diakses, ya kan, bisa lihat di internet. Tapi masalahnya, apakah iya seperti itu gitu ya? Nah, benar-benar mereka memahami kan nggak juga ternyata. Yang benar-benar memahami adalah yang saudara yang ikut kelas, ya kan? Yang ikut kelas perpajakan atau di kampus-kampus tuh ada yang jurusan D3 pajak. Nah, itulah yang sebenarnya benar-benar memahami peraturan perpajakan, ya. Nah, itu pun juga kadang-kadang setelah ikut kuliahnya juga kadang masih agak lupa-lupa juga ya, gitu nggak? Ujiannya kadang-kadang nilainya juga nggak bisa 100, yang berarti ada juga yang belum dapat full saya apa 100%. Apalagi mereka yang nggak ikut kelas brevet, apalagi nggak ikut kelas pajak. Nah, jadi bisa dibayangkan saudara nanti pasti ada gap ketika jumlah wajib pajak banyak, sistem self assessment, apalagi ada kendala di Indonesia. Ya, di Indonesia itu kendalanya apa? eh, Literasi penduduknya agak rendah gitu. Kita terus terang menyadari bahwa baca tuh bukan hal yang menyenangkan bagi kebanyakan kita. Ya. Eh, Lebih senang denger, nonton gitu ya daripada baca. Nah, padahal untuk bisa self assessment ini harus baca peraturan yang jumlahnya banyak. Ya, itu ini fakta bahwa ya gimana lagi emang itu semua didasarkan peraturan kan. Nah, beda kalau di negara yang maju ya. Kalau orang negara maju senang baca. Contoh saya bilang tadi, orang Jepang senang baca. Ya, makanya di kapanpun dia ada waktu, bahkan di kereta yang penuh pun dia baca. Baca koran, dia baca buku gitu ya. Kalau kita kayaknya nggak terlalu. Nah, ini jadi gapnya makin lebar gitu ketika harus banyak baca peraturan, malah tambah nggak suka lagi ya. Nah, ini saya membayangkan berarti butuh yang menjembatani. Ya, toh? Menjembataninya siapa? Ya mereka yang belajar pajak, ya saudara. Kayak saya bilang, side investment. Nah, ini bisa diisi nanti. Nah, gitu ya. Saudara bisa jadi konsultan pajak, profesional yang berpajakan, atau bisa di perusahaan ya. Nah, itu yang nanti silakan saja ya. Karena memang terbatas nih sumber daya ahli perpajakan. Karena kita lihat Indonesia dengan 270 juta penduduk paling nggak sampai 10.000 itu yang benar-benar punya brevet, apa punya sertifikat yang untuk bisa jadi konsultan ahli perpajakan. Padahal di Jepang itu 60.000. Mereka punya 60.000 konsultan pajak. Padahal penduduknya cuma 120 juta. Penduduknya 120 juta, udah gitu mereka juga orang penduduknya secara umum senang baca, artinya baca peraturan mau lah gitu ya. Tapi ternyata masih butuh 60 ribuan konsultan. Indonesia penduduknya 2 kali lipatnya, kemudian semangat bacanya juga nggak terlalu tinggi, tapi jumlah konsultan itu cuma sedikit. Nah, jadi gapnya jadi besar. Nah, itulah makanya saya kasih sedikit insight bagi saudara sekalian. Nah, kita isi ya celahnya tadi. Nah, kemudian secara eksternal, kalau kita lihat, memang negara modern yang sudah maju, developed countries, itu kalau sudah lihat dipelototi budgetnya, anggaran negaranya, ternyata memang saya lihat sebagian waktu itu saya ngambil studi itu, saya lihat kebanyakan memang hampir sebagian besar ya berandalkan pada pajak. Amerika 85%. Mereka punya anggaran pendapatan APBN-nya Amerika itu hampir 1.000 triliun, hampir 95.000 triliun tahun 2016. Saya waktu itu ngelihatnya data 2016. Itu 95.000 triliun, bayangkan APBN-nya. Kita cuma 3.000 triliun kan Indonesia. APBN kita tahun-tahun sekarangnya 3.000-an triliun. 3.000 sekian. Amerika tahun 2016 sudah 95.000 triliun, berapa kalinya kita. Nah, itu 95.000 triliun, itu 83.000 triliun sekian itu dipenuhi dari pajak, federal tax. Sisanya baru dia ngutang. Kan surat utang Amerika juga banyak. Berarti berapa? 93.000 dengan 83.000 sekian. Berarti hampir hampir 80% juga. Nah, negara-negara di Eropa juga sama, saudara. Jadi
Kalau nanti suatu saat kita berpindah berharap menjadi negara modern, kalau stepping stone-nya pasti nggak jauh-jauh dari mereka gitu. Ya pasti nanti penerimaan perpajakan tetap mendominasi. Bahkan perkembangan terakhir, ya, negara yang selama ini kita anggap punya sumber daya alam yang besar, sehingga mereka nggak perlu mengut pajak lah, hal berkata demikian, seperti di Timur Tengah itu. Di Timur Tengah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu negara kaya minyak, ada gas bumi, minyak segala macam. Pas 20 tahun yang lalu, ya, mereka tuh eh, happy lah ya, dapat minyak yang banyak sejak tahun 60-an, 50-an tuh ya. Sekarang berbalik, mereka mulai berpikir loh, ternyata setelah masyarakat negaranya itu, warga negaranya itu diberikan begitu banyak kemudahan karena blessing dari minyak dan gas yang suatu saat bisa habis juga. Ternyata dampak terhadap perilaku masyarakatnya malah jadi kurang bagus. Kok demikian? Karena begitu semuanya murah, bensin cuman seharga Aqua 5.000 mungkin ya. Orang beli kemudian semua fasilitas umum semuanya kayaknya masyarakat remaja lah dengan sebenarnya senang-senang aja ya, tapi ternyata akhirnya sifat manusia ketika dia itu diberikan begitu fasilitas, mereka nggak terlalu semangat untuk sekolah, tidak terlalu bersemangat untuk kuliah, tidak ya, karena buat apa? Gitu itu santai-santai juga saya bisa hidup dengan nyaman. Sehingga akhirnya mereka sekarang kesulitan mendapatkan tenaga ahli. S3 apalagi susah untuk orang lokalnya. Jadi import dari Indonesia, import dari Filipina, banyak itu dari Bangladesh. Ya, negara-negara Timur Tengah tuh banyak yang menggunakan tenaga orang luar karena mereka nggak bisa memenuhi. Cuma nanti dampaknya negaranya lama-lama dikuasai sama orang asing bukan orang lokalnya kan. Nah, mereka mulai berpikir wah kalau kayak gitu bahaya. Akhirnya sekarang saudara lihat di sana udah mulai beralih tidak lagi fokus sepenuhnya ke sumber daya alam, udah mulai mengut pajak. Gitu. Jadi di Saudi Arabia itu udah mulai mengut GST, Good and Service Tax, udah mulai pungut. Itu nggak pernah, baru mungkin nggak sampai 5 tahun belakangan ini sudah beralih. Jadi udah mulai berpikir, nah kalau eh, demikian maka sebenarnya perpajakan itu kemandirian masyarakat mensuplai negara ternyata berdampak positif bagi kelangsungan negara tersebut gitu ya, karena penduduknya lebih bekerja, dia mau sekolah di sana, nyari orang yang bisa sekolah itu susah ya, sampai dikasih teman saya kebetulan bekerja di bagian sumber daya manusia di suatu perusahaan apa minyak di sana, itu bahkan ditawar-tawarkan mau sekolah di mana, mau pilih negaranya, beli mau Inggris, mau di Amerika, pokoknya asal mau sekolah S2 S3 itu di sana bagi penduduk lokal ya. Itu tinggal milih aja kalau dia mau, tapi nggak ada yang mau. Itu anehnya gitu. Kalau di sini berebut ya kita ya. Wah, ada beasiswa ke luar negeri, wah pada senang semua. Berarti anak-anak muda kita senang belajar. Bagus. Karena terbatas, jadinya berebut. Tapi kalau dikasih berlebihan, mereka juga nggak butuh banget. Akhirnya nggak semangat. Nah, itu yang terjadi. Bahkan di sana kalau ada lulusan orang lokal bisa dapat S3, yang hadir itu dikirim menteri pendidikannya untuk menghadiri wisudanya di Inggris atau di mana. Karena senang, jarang yang mau. Kira-kira gitu tuh gambarannya bahwa sisi perpajakan tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan negara, tapi juga dari sisi apa namanya perkembangan suatu negara ternyata bisa kelihatan. Bahkan negara-negara maju kayak Amerika, Eropa kan berkembangnya bukan karena SDA, tapi SDM, betul nggak? Ya, perusahaan-perusahaan besar kayak perusahaan teknologi, perusahaan media sosial, nah itu kan nggak pakai sumber daya alam, semuanya sumber daya manusia kan, kreativitas, bikin inovasi, nah itu jadi suruh jadi besar gitu kan. Nah itu ya sekedar gambaran. Nah, seperti saya sampaikan tadi, perkembangan transportasi komunikasi informasi yang berkembang pesat itu mengakibatkan dunia perpajakan, ekonomi tentunya pertama ekonomi berubah dan juga sisi perpajakan juga menjadi challenging. Saudara dulu saya mau cerita sedikit bahwa menentukan pajak dalam negeri zaman 20 tahun 5 tahun lalu ketika saya gabung di DJP itu nggak terlalu susah karena kerjanya nggak jauh-jauh tempatnya dari tempat tinggal.
Gampang, pokoknya oh orang Surabaya ya kerjanya di sini ya, subjek pajak dalam. Tapi sejak teknologi transportasi mesin pesawat murah, tiket murah, terbang-terbang ke sana kemari orang pada pindah-pindah negara, jadi mengenal negara lain. Oh, kerja di sana lebih enak. Akhirnya orang kita banyak yang kerja di luar negeri. Orang luar negeri juga kerja di tempat kita. Jadi sekarang ketemu orang bule bisa jadi subjek pajak dalam negeri dia karena dia kerja di kita. Atau bahkan banyak case orang wajahnya orang KTP Surabaya tapi ternyata kalau kita lihat sejarah ininya dia subjek pajak luar negeri, Mas. Nah, jadi nggak tinggalnya lama dia lebih lama tinggal di Amerika. Wah, ya berarti subjek pajak luar negeri. Meskipun KTP Surabaya gitu. Paspor Indonesia. Nah, tapi sisi perpajakan tetap di subjek pajak luar negeri. Jadi pengenaan PPh-nya beda. Nah, itu perkembangan teknologi. Belum lagi komunikasi dan informasi. Ketemu handphone, bisa dibawa kemana-mana. Ketemu gabung sama internet. Wah, udah belanja online. Nggak perlu ke pasar, pasarnya ngumpul semua di HP kita. Ya. Nah, itu juga berkembang lagi perdagangan melalui sarana elektronik. Wah, ini lebih sophisticated lagi. Jadi sekarang mengut pajak itu tidak mudah karena ekonomi juga borderless. Pembelinya di mana, gudangnya bisa di negara berbeda, customernya ada di mana. Nah, itu yang menjadi masalah nanti karena semua negara jadi mengklaim akhirnya. Oh, saya yang berhak untuk memungut karena pas suppliernya ada di tempat negara saya. Yang kita juga nggak mau kalah loh. Customernya banyak dari Indonesia gitu loh. Harusnya kami yang berhak karena setiap sekian rupiah yang dipungut dari transaksi internasional itu kan akan masuk ke pendapatan negara dan bisa digunakan untuk membangun Indonesia. Nah, kalau misalnya kita tidak semua sumber daya kita masuknya ke negara lain, hak pemajakannya tidak kita atur dengan baik, sehingga jatuhnya malah ke China, malah ke Malaysia, malah ke Singapura. Nah, kita dapat apa? Indonesia nggak dapat apa-apa kecuali ampasnya aja ya, karena kita ngimport barang, eh, dampak dari barang ini import itu nggak di cover oleh negara yang mengirim barang ke sini kan. Nah, kita yang harus menanggung semuanya. Ya. Misalnya negara-negara ngimpor nih, apa ekspor ke kita. Kan setiap barang dan jasa yang kita ekspor impor kan ada dampak-dampaknya tuh. Siapa tahu barangnya berbahaya, ya. Kemudian atau mungkin media-media yang dikirim berdampak pada masalah sosial masyarakat. Nah, itu kan yang nangani bukan negara mereka, yang nangani negara kita. Padahal sumbernya dari mereka gitu ya. Tapi mereka nggak kena pajak di Indonesia. Misalnya kalau kita nggak atur, udah mereka dapat keuntungan, ketika ada masalah kita handle dan kita nggak punya uang untuk menangani masalah sosial, masalah kesehatan. Misalnya mereka ngirim makanan dari luar negeri, ngirim apa, ternyata dampaknya masyarakat kita kurang sehat, ada penyakit, masuk rumah sakit kita, BPJS-nya bengkak, misalnya gitu kan. Akhirnya dari mana uangnya? Dari harus kita yang menghandle. Itulah sisi perpajakan itu sekarang kita sudut pandangnya tidak lokal aja. Kita melihat kepentingan pemungutan pajak itu dalam konsep pertahanan negara. Nah, ini karena apa? Karena perdagangan internasional sudah masif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, saudara nanti kalau tertarik untuk belajar brevet C, sangat baik saya kira karena international tax kan sudah mulai berkembang dengan pesat dibandingkan beberapa tahun yang lalu sekarang lebih pesat. Nah, itu saudara gambarannya. Jadi kenapa saya sampaikan di sini? Karena ini baru materi kedua, masih banyak materi yang akan dipelajari. Mudah-mudahan dengan gambaran terkait dengan begitu masifnya pergerakan yang terjadi di bidang ekonomi dan perpajakan sebagai ikutannya, itu membutuhkan banyak sekali ahli-ahli perpajakan. Karena memang kita masih kurang dengan segala kendala yang saya sampaikan tadi, ya mudah-mudahan nanti saudara bisa mengisi gap tersebut, membantu pemerintah juga ya. Oke, saya kira demikian ya untuk sekedar untuk ini saja apa namanya pencerahan ya mungkin ya supaya lebih bersemangat. Baik saudara, saya akan mulai materi kita karena ini pertemuan pertama.
Kita coba yang dasar-dasarnya dulu ya terkait dengan output gitu. Ya. Kita konsep konsep output dulu ya mungkin. Baik, eh pemotongan pemungutan. Nah, yang dipotong dipungut itu apa maksudnya? Nah, hari ini saya hanya materinya hanya mengajarkan output PPH ya. Output pemungutan itu ada juga PPN ya. Jadi salah satunya PPN juga. Tapi hari ini saya kan mengajarkan yang PPH dulu ya. Tapi penting basic aturannya seperti apa. Jadi gini saudara. eh nah ini harus dikaitkan sama KUP ya, sama apa namanya pengantar hukum pajak. Nah ini kebetulan saudara baru belajar kan, jadi hangat masih masih ingat semua. Jadi gini, saya akan mulai dari stelsel. Jadi kita mau melihat pemotongan pemungutan itu dari dalam kerangka perpajakan tuh saya posisinya di mana. Nah ini berangkat dari stelsel pajak. Jadi kalau saudara masih ingat pengantar hukum pajak, itu ada namanya stelsel ya. Ada stelsel, ada beberapa kan, ada stelsel nyata, ada stelsel fiktif, ada stelsel campuran. Betul ya? Masih ingat kan? Nah, stelsel nyata apa tuh? Stelsel nyata masih ingat gimana? Apa nih maksud dengan stelsel nyata? Nah, mungkin kita diskusi ya. Nanti ini soalnya harus nyambung supaya nanti basicnya pemotongan pemungutan tuh kuat sehingga nanti kalau aturan-aturan terkait dengan pemotongan pemungutan itu nanti semuanya pasti akan inline dengan konsep dasarnya dulu gitu ya. Coba saya ngobrol deh sama yang ada di sini masih ingat sel-sel nyata, sel-sel fiktif, sel-sel campuran nggak? Saya coba dari yang lady first atau bapak first nih? Bapak dulu deh ya. Kalau lady first, sekarang udah lady di mana-mana soalnya. Ibu-ibu tuh wanita luar biasa ya sekarang. Ya, udah apa, kerja di mana-mana aja. Jadi ya bapak dulu sekarang. Coba saya minta tolong. Feel free aja untuk diskusi ya, Pak. Mas Muhammad Andika coba. Muhammad Andika yang terlihat di layar Muhammad Andika soalnya. Ya, Muncul, muncul. terima kasih Hmm, Pak Tommy gimana? atas waktu dan kesempatannya, Pak. Hmm, Perkenalkan, Pak, saya Andika, Pak. iya, terlihat itu namanya Andika. Iya. Oke, ya berdasarkan materi yang sebelumnya yang telah Hmm, diajarkan instruktur sebelumnya terkait dengan stelsel pajak nyata ya, Pak, atau real hmm, itu merupakan stelsel yang mana stelsel itu pemungutannya dapat dilakukan setelah keadaan sesungguhnya diketahui, Pak. Seperti contohnya Oke. adalah penghasilan dari seseorang Hmm, yang kemudian dihitung berdasarkan apa namanya penghasilan itu diberikan saat itu juga, Pak. Jadi muncul istilahnya kewajiban perpajakannya Jadi seperti itu. nyata dulu Mungkin baru penangkapan dipungut saya ya. betul Oke, betul, Pak. oke, Ya, oke, oke, oke. Itu terima nggak kasih, Pak. apa-apa itu dulu cukup. Oke, terima kasih ya, Mas Andika ya. Sama-sama, Pak. Jadi gitu benar. Jadi sebenarnya saudara, kalau ini kita bicara mungut pajak ya. Jadi zaman dulu itu kalau bayar pajak, ya pajak itu kan sesuatu yang dipaksakan ya, kalau bunyi undang-undang itu dan mengambil sebagian daripada haknya sebagian penghasilan kita dan itu tidak menyenangkan pastinya karena orang maunya semuanya kita konsumsi sendiri. Jadi kalau saya gaji 10 juta, pengennya saya konsumsi semua. Nggak boleh diambil siapapun, termasuk negara. Kan kira-kira gitu ya. Tapi nyatanya kita berada dalam satu negara, toh. Dalam satu negara. Dan karena kita berada dalam satu negara, ya ada benturan-benturan kepentingan dengan penduduk yang lainnya, dengan warga negara yang lain. Jadi mau nggak mau, kadang-kadang ada beban-beban biaya bersama yang harus kita keluarkan. Ya, jalan gitu ya, contoh jalan. Kalau semuanya berpikir sendiri-sendiri, kita bangun jalan di depan rumah kita aja, tapi kita jadinya mau nggak bisa kemana-mana. Nah, kita harus bangun jalan untuk semuanya. Nah, akhirnya harus harus ada biaya yang dipungut kolektif. Gitu. Nah, cuma masalahnya mengutnya itu, ya, kalau mau mengut pajak kan kita bicara pajak penghasilan misalnya ya. Pajak penghasilan berarti kalau orang punya penghasilan dan penghasilan itu bisa diketahui dengan pasti. Harusnya kan kalau kita buka bisnis gitu ya,
Kan kalau saudara belajar akuntansi itu kita punya namanya tahun buku ya, tahun buku. Jadi 1 tahun kita hitung tuh bisnis kita untung apa rugi, betul ya? Nah, dengan stelsel nyata tadi yang disampaikan Pak Mas Muhammad itu benar. Jadi kalau dengan stelsel nyata itu pemungutan pajak dilakukan setelah penghasilannya diketahui dengan pasti. Nah, jadi nunggu dulu nih laba, nunggu namanya laba kan baru ketahuan di akhir tahun. Kan dikenakan atas laba tuh. Atau penghasilan intinya, penghasilan. Penghasilan itu adalah net, ya laba kira-kira gitu lah. Laba baru ketahuan di Desember. Itu pun kalau kita cepet-cepetan ngitung ya. Nah, selama belum diketahui kita nggak bisa mungut, kira-kira begitu. Stelselnya. Cuman ada kendala. Ketika itu diterapkan, maka sebenarnya dari dua sisi, dari sisi negara dan sebagai pemungut pajak maupun dari sisi wajib pajak itu juga kurang bagus kalau stelsel nyata diterapkan secara penuh. Karena pada Januari sampai Desember itu nggak ada setoran sama sekali kan, nggak ada yang nyetor, belum ketahuan untung atau tidaknya. Jadi kosong, negara ya kesulitan nih. Masa nunggu akhir tahun baru dibayar buat membangun jalan. Jadi sementara mangkrak dulu semuanya. Kan nggak mungkin begitu. Padahal kita harus berjalan dari Januari jalan, terus Februari harus ada juga. Guru harus dibayar untuk sekolah. Jalan harus dibangun. Banyaklah hal yang harus dilakukan. Nah, dari sisi wajib pajak juga sama sebenarnya. Sisi wajib pajak bukan berarti bayar setelah nyata itu juga bagus. Sebenarnya juga secara psikologis kurang bagus kalau saya ya. Dan menurut studi juga begitu. Coba bayangkan gini, misalnya saudara nih mau jalan-jalan keluar jalan-jalan ini angkatan 218, saudara rencana setelah nanti brevet ini selesai kita mau jalan-jalan ke Bali, ya, makan. Lalu ditetapkan kita hitung satu orang misalnya 1 juta, ya. Nanti berangkatnya masih 6 bulan lagi. Nah, selama nunggu dari bulan ini sampai 6 bulan lagi, kita nggak usah nyetor apa-apa deh gitu. Ini kan stelsel nyata kan gitu. Nanti menjelang hari hanya baru kita store semua 1 jutanya. Jadi nyatanya baru kita bayar pada akhir. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, itu sebenarnya kemungkinan kegagalan berangkatnya tinggi. Ya, kemungkinan kegagalan berangkatnya tinggi karena begitu hari hanya ada aja masalah, ada yang kebetulan anaknya sakit, ya, jadinya nggak jadi bayar. Ada juga yang aras-arasan jadinya gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai menyicil dari bulan pertama, itu keterikatan untuk berangkatnya lebih tinggi. Ya, jadi kita bayar dari bulan pertama kita ada nyicil, jadi 1 juta dibagi 6, rata-rata lah 200.000. Ya semua pada kalau mulai dicicil dari bulan pertama, ini bisa diserah 99%, 95% jadilah acaranya, gitu ya. Karena begitu hari hanya kita yang udah nyicil ini tinggal kurang sedikit aja ya nggak? Karena udah nyicil kan. Jadi keterikatan untuk berangkatnya itu lebih kuat dibandingkan satu orang yang nggak, saya nanti aja di ujung, pasti nggak jadi berangkat. Nah, dari sisi negara seperti itu juga. Dari sisi wajib pajak juga demikian. Kalau misalnya setelah nyata tiba-tiba akhir tahun kita harus bayar 100 juta. Tadinya itu kewajiban memang itu 100 juta. Tapi jadi kita mikir-mikir, gede juga ya 100 juta. Nah, mulai kita mikir-mikirnya. Agak reluctant untuk membayar. Dan itu kewajiban. Nah, tapi kalau kita menerapkan tidak hanya stelsel nyata dan kita combine dengan stelsel fiktif, jadi stelsel fiktif itu lahir untuk memenuhi kepentingan negara dalam hal penyetoran pajak. Jadi sejak awal sudah ada pembayaran. Dan dari sisi wajib pajak secara psikologis kalau udah nyicil dari awal, itu juga nanti di ujungnya ketika nyata berapa besarnya, itu jadi kita juga lebih mudah, lebih ringan. Ya, kurang-kurang sedikit waktu SPT tahunan masuk, saya udah dipotong pajak, dipungut, dipotong selama tahun berjalan. Itu anggapan. Jadi potput ini, pemotongan-pemotongan itu layaknya nyicil itu.
Cicil tadi yang kita mau berangkat jalan-jalan itu nyicil. Karena nyicil kan ya pakai fiktif kan, dibagi 6, ada yang minta dibagi 5 aja deh. Ada yang minta dibagi sekian supaya tergantung kemampuan. Tapi udah mulai nyicil. Tapi ujungnya semua pembayaran yang dibayar dengan cicilan tadi, ujungnya kan akan membentuk bagian dari pembayaran total yang akan kita bayar di ujung. Ya. Nah, dari sisi wajib pajak, ketika dia sudah mencicil itu akan meringankan. Ya, tinggal kurang sedikit. Dan resiko tax avoidance juga menjadi rendah. Ya, dibandingkan kalau kita tiba-tiba harus nyetor 100 juta dengan kita udah dipotong 90 juta, nanti di akhir tinggal kekurangannya 10 juta itu lebih mudah. Ya, kalau baru dapat penghasilan ya, misalnya kita dapat gaji nih. Saudara kan dapat gaji dari kantor. Coba kalau misalnya tidak ada pemotongan pemungutan PPh pasal 21 atas karyawan, maka penerapan stelsel nyata berarti saudara Januari Februari dapat gaji dari bosnya, terimanya penuh 10 juta nggak dipotong. Senang kita, wah langsung kita belanjaan macam-macam. Habisnya 10 juta habis, nggak ada kurang, nggak ada malah kurang. Terus sampai akhir Desember, begitu Desember baru totalan bayar PPh OP 1 juta. Wah, pusing pala kita ya. Udah uang udah habis, 1 juta lagi bayarnya. Udah kita banyak yang kemungkinan nggak patuh akhirnya. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau udah dipotong sama bosnya, begitu dapat gajian, wah seneng kan? Dapat uang gaji 10 juta, dipotong sama bosnya 100.000. Ya udahlah yang motong bosnya kan, nggak enak ya. Memang ketentuan juga harus dipotong. 100.000 ya masih kecil lah dibandingkan 10 juta. Lebih ringan. Tapi begitu 100 ribu, sampai bulan ke-12 ada 1.200.000. Nggak terasa, kita akhir tahun, udah nggak perlu nambah lagi, udah selesai. Jadi begitu saudara. Konsep pemotongan pemungutan itu basicnya lahir dari teori stelsel pajak fiktif. Kenapa fiktif? Karena waktu kita bayar yang di antara Januari, Februari, Maret sampai dengan akhir tahun, itu belum pasti kan sebenarnya. Kita cuma disuruh potong dulu dengan suatu besaran tertentu, dengan suatu tarif tertentu, yang pada akhirnya akan kita bandingkan dengan real yang kita bayar. Nanti akan saudara lihat, dalam jenis pajak pemotongan pemungutan macam-macam, ada W21, 22, 23 itu macam-macam namanya. Nanti kita pelajari. Meskipun namanya bermacam-macam, tapi basicnya sama. Semuanya itu adalah bagian dari angsuran. Bagian daripada pembayaran. Tarifnya beda-beda, ada yang setengah, ada yang 0,5%, ada yang dipotong 2%. Kok beda-beda potongannya, Pak? Itu kan ketentuannya silakan dipotong dengan tarif yang berbeda-beda. Karena pada akhirnya besaran tarif yang dipotong itu ujungnya akan membentuk cicilan yang kita bayar. Ya kalau kita dipotong lebih besar, misalnya dipotong PPh bunga 15%, kok besar ya bunga 15%? Ini kan bagian dari pembayaran ya. Kalau kita dipotong lebih besar, nanti kalau di ujungnya jadi lebih kecil. Kayak misalnya kita ngangsur nih. Ngangsur yang satu, si A, saya 100.000 aja deh sebulan. Ya, misalnya gitu. Tapi si B, ngangsurnya 200.000 sebulan. Berarti si B nanti begitu menjelang akhir, nggak sampai akhir udah selesai. Ya, karena pada prinsipnya dibayarkan tetap sama jumlahnya. Cuman ada yang lebih cepat, karena dipotong lebih besar. Ada yang masih nyicil sampai akhir, karena potongannya kecil. Jadi nanti akan saudara perhatikan bunganya potongan tarifnya itu berbeda-beda tapi ujungnya sama gitu ya. Kita itu punya hak, itu hak kita semua yang akan kita bandingkan dengan stelsel nyata. Gitu ya. Nanti mix stelsel itu ada kan stelsel gabungan, kalau masih kurang ya kita tambahin lagi kekurangannya sedikit. Tapi kalau misalnya tuh Pak, ternyata saya labanya maka rugi gitu ya, misalnya bisnisnya nggak untung nih, rugi malah, kalau rugi udah kadung dipotong gimana. Nah ini harus fair juga negara. Jadi kalau misalnya kita rugi berarti PPh-nya 0 karena kan nggak ada pajak yang dikenakan kalau rugi. Yang bicara perusahaan atau orang pribadi kan rugi kalau pakai pembukuan ya. Berarti apa yang sudah dipotong dipungut atau yang sudah kita bayar sendiri harus dikembalikan oleh negara. Jadi negara harus mengembalikan atau merestitusi apa yang sudah dibayar di awal.
Kira-kira begitu ya. Itu yang pertama, sales pajak fitur. Ini sangat penting. Jadi kita eh, penting untuk tahu bahwa apa yang kita bayar itu sifatnya juga bagian daripada angsuran kita. Kemudian kedua, sistem pemungutan pajaknya ya withholding tax. Kenapa withholding tax? Karena eh, begini saudara, ya salah satu keberhasilan angsuran tadi, ya angsuran tadi kan kita mau ngangsur nih, itu kuncinya adalah salah satunya adalah bahwa ada pihak, ya pihak yang ditugaskan untuk melakukan pemotongan. Kayak dalam kasus eh, angkatan 2018 ini ada yang ditunjuk gitu ya. Nah, siapa bendaharanya kan yang ditunjuk untuk memungut gitu. Nanti dia yang ditugaskan. Nanti dikumpulkan. Sistem pemungutan pajak withholding tax ini ada pihak yang ditunjuk selain negara yang menerima bagi uangnya dan juga selain wajib pajak. Jadi ada wajib pajak dan negara. Harusnya kan wajib pajak nyetor langsung ke negara gitu ya. Itu kan yang begitu harusnya ya, nyetor langsung ke negara. Cuma kita menugaskan pihak ketiga, ada pihak di tengah-tengah yang melakukan pemungutan itu. Dan kemudian nanti dia nyetorkan ke kas negara. Sistem pemungutan pajak itu withholding tax. Jadi ada pihak ketiga yang melakukan tugas pemotongan dan pemungutan. Dan pihak ketiga ini menjadi kunci juga keberhasilan pemotongan withholding tax. Karena mau nggak mau wajib pajak yang bertransaksi dengan si pemungut tadi atau pemungut tadi itu pasti dia mau tidak mau, suka tidak suka dia akan mau untuk dilakukan pemotongan. Contohnya tadi saya sampaikan, withholding tax ini salah satunya yang ditugaskan adalah pemberi kerja. Misalnya ya, untuk PPh 21, pemberi kerja. Kita bekerja di suatu perusahaan, ada bos kita di situ, ada direkturnya, nah itu kan adalah pihak yang ditunjuk oleh negara untuk memotong dari karyawan. Nah, dengan penunjukan ini sudah pasti kita sebagai karyawan mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti ngikutin aturan di perusahaan tersebut kan. Oh, 21 ya nggak kerja di tempat lain aja bisa gitu. Karena perusahaan ini harus patuh pada peraturan perpajakan. Jadi pihak ketiga ini pada posisinya dia sebagai pemberi kerja, dia punya kekuatan yang cukup bagus untuk memotong kepada pegawainya dengan smooth, lebih smooth gitu ya. Masa kita mau protes sama bos kita, Pak, saya nggak mau dipotong pajak, Pak. Wah, ini nggak tata aturan nih, nanti pajak yang nggak mau dipotong, nanti jangan-jangan aturan-aturan perusahaan lain juga nggak mau dilakukan gitu ya. Nah, jadi kita mau nggak mau kita akan taat itu dengan potongan tadi, suka tidak suka. Jadi peran daripada pihak ketiga ini menjadi sangat penting. Nah, jadi saudara, kita akan belajar withholding tax itu atau pemotongan pemungutan, justru nanti poin sudut pandangnya adalah sudut pandang dari si pemotong atau pemungut. Jadi kita pelajari dari awal sampai akhir nanti adalah dari sisi pemotong dan pemungut. Bagaimana kita memotong, memungut sesuai dengan ketentuan perpajakan dan menyetorkan ke kas negara tepat waktu. Gitu. Karena kita sebagai pegawai pasif kan, yang aktif adalah si pemotong. Jadi pemotong pemungut ini yang harus mengerti peraturan tentang withholding tax supaya dia motong dari lawan transaksinya, dari karyawannya atau dari rekan bisnisnya dengan tepat. Jangan sampai kelebihan motongnya, juga jangan sampai kekurangan. Dan menyetorkan ke kas negara itu paling penting. Karena yang kita pungut pajak pihak lain, bukan pajak perusahaan. Kayak misalnya perusahaan motong gaji karyawan, potong pajak atas gaji karyawan. Sekarang pajak yang dipotong tadi, itu pajaknya perusahaan atau pajaknya karyawan? Kan pajaknya karyawan, karena karyawan punya penghasilan dan dipotong. Dan itu bukan hak miliknya si perusahaan. Jadi uang yang dia pungut dari karyawan itu bukan punyanya dia, punya karyawan tapi dititipkan. Nanti dia setor ke kas negara. Nah, pola pikir seperti ini perlu ditanamkan, karena bukan terkadang, ini banyak kasus di lapangan. Withholding tax ini pihak ketiga yang ditunjuk ini dia tidak menyadari gitu.
Dia tidak menyadari atau pura-pura tidak menyadari bahwa uang yang dia potong itu adalah uang pajak orang lain. Lalu banyak yang dipakai untuk bisnisnya sendiri. Wah, ini benar-benar kebangetan. Ya, ini malah tidak hanya ini masuk kategori corruption juga, itu kategori ilegal, jadi kategori penyelundupan pajak. Karena nanti saudara belajar di KUP kan ada tindak pidana perpajakan. Nah, jadi pemungutan-pemungutan dilakukan tapi tidak disetor, padahal itu adalah pajaknya pihak lain. Ini yang nanti arahnya ke apa namanya tindakan ya, pidana pajak. Sama misalnya nanti PPN, mungut PPN dari customer. Customer dipungut 11%. Nah, itu PPN yang dibayar itu bukan pajaknya perusahaan. Jadi kalau perusahaan bilang, wah perusahaan saya nih setor PPN besar sekali. 1 bulan bisa 1 miliar gitu ya. Itu pada hakikatnya itu bukan uang pajaknya dia. 1 miliar yang disetor itu adalah uang pajaknya customer yang bayar, dititipin uangnya ke dia. Jadi itu amanah yang harus disetor ke customer. Kalaupun besar bayarannya itu bukan berarti itu dibayar sama perusahaan, itu adalah pajak dari customer yang dititip. Sama kayak perusahaan saya, motong dari karyawan saya setiap bulan nyetor 1 miliar. Nah, itu bukan berarti ngambilnya dari uang cashnya perusahaan. Tidak, harusnya secara sistem itu diambil dari gaji, bagian gaji dari karyawan. Itu uangnya karyawan. Nah, jadi saudara, sistem pemungutan pajak withholding tax ini nanti peran sentralnya adalah pada pemotongnya itu. Nanti pemotongnya bisa perusahaan, bisa lawan transaksi, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Tapi basicnya saudara memahami bahwa kita melihat dari sudut pandang si pemotong dan pemungut. Ya. Oke ya, gitu ya. Kemudian penghasilan pasif dan aktif positif. Jadi gini saudara, penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak itu kan apalagi orang pribadi itu banyak jenisnya. BP Badan juga banyak. Dia bisa punya penghasilan dari usaha, dari bisnis utamanya. Bisa juga dari penghasilan lain-lain. Atau juga bisa dapat penghasilan yang blessing dia dapat kayak orang pribadi ya. Kerja di kantor dapat penghasilan. Kemudian dia buka usaha dapat penghasilan. Istrinya punya bisnis dapat penghasilan. Anaknya dapat hadiah dari pintar, dapat hadiah dari kampus sekolahnya dapat penghasilan. Jadi penghasilan sumbernya banyak. Jenisnya bermacam-macam. Tapi nanti kan kita lihat bahwa secara umum kan penghasilan itu ada penghasilan yang sifatnya aktif dan ada yang sifatnya pasif. Ya kan? Sifatnya aktif itu adalah yang kita harus bekerja ya, untuk mendapatkan. Kemudian ada yang sifatnya pasif. Kita nggak bekerja secara langsung, tapi mungkin aset kita yang bekerja. Ya, kemudian kita dapat penghasilan pasif. Nah, penghasilan pasif dan penghasilan aktif ini nanti ada beberapa jenis yang nanti memang masuk kategori yang harus dipotong oleh pemotongan. Jadi nanti potput ini akan memotong penghasilan, tidak semua jenis penghasilan tentunya, hanya beberapa penghasilan yang memang penghasilan-penghasilan utama yang diperoleh oleh orang pribadi maupun badan. Gitu. Jadi kalau kita punya 10 jenis penghasilan, 20 jenis penghasilan, nanti kan kita lihat mungkin hanya 70% saja yang memang masuk kategori untuk dipotong. Misalnya kalau kita dapat gaji, kita dipotong gaji. Tapi kalau saya punya toko toko eceran, misalnya kita punya toko di rumah juga, toko kelontong kita jualan. Nah, yang seperti itu kan nggak ada pemotongan pemungutannya. Nah, yang seperti itu harus kita laporkan sendiri, gitu ya. Jadi untuk beberapa jenis penghasilan memang dikenakan pemotongan pemungutan. Tapi pada akhirnya penghasilan kita yang sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab kita untuk melaporkannya. Jadi bukan berarti kalau sudah dipotong, dipungut, itu sudah selesai pembayaran PPh kita. Enggak. Karena secara ketentuan sebenarnya
pajak penghasilan itu adalah tanggung jawab pribadi, karena kita yang paling tahu sumber penghasilan kita dari mana saja. Misalnya tadi saya sampaikan, orang pribadi saya punya penghasilan dari nomor 1 sampai nomor 10. Ternyata yang ditetapkan oleh peraturan hanya 6 jenis penghasilan. Penghasilan A, B, C, D, E, F ini kena, udah dipotong. Tapi yang sisanya yang 4, itu mau nggak mau harus kita, nggak dipotong kan itu ya, itu nanti harus kita laporkan. Makanya kadang-kadang ada yang salah, ini perspektif ya, yang kurang tepat ya dari kebanyakan wajib pajak orang pribadi karyawan. Jadi di masa lalu itu karyawan itu pikir, oh kalau saya sudah dipotong sama kantor itu udah selesai urusan saya, ya kan udah beres karena udah dipotong penghasilan dari kantor. Bahkan ada beberapa yang menyerahkan semua pelaporannya ke kantor, ini sudah kurang tepat karena pajak penghasilan tanggung jawab pribadi kan, pajak subjektif toh. Yang lapor harus dia. Kalaupun dipotong kantor itu karena kantor ngasih gaji. Di luar gaji kan yang tahu kita sendiri Bapak Ibu. Saya punya toko kelontong di rumah, istri saya punya penghasilan dari salonnya misalnya. Kemudian saya punya bisnis-bisnis di luar kantor. Itu kan kantor nggak tahu. Dia hanya motong apa yang ada di depan matanya, yang gaji yang. Nah, selebihnya ini di luar itulah yang nanti harus dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri. Gitu. Ya, itu sistem pemotongan pemungutan kita tidak menjangkau semuanya. Itu yang perlu disampaikan. Jadi kembali pada akhirnya orang pribadi itu badan harus melaporkan sesuai self-assessment atas semua penghasilan, baik yang sudah dipotong dipungut ataupun yang belum. Karena kembali ke self-assessment itu berarti yang belum ini ya harus kita laporkan sendiri. Ya gitu ya, itu nanti. Kemudian saudara, pemotongan pemungutan ini dikaitkan dengan azas pemungutan pajak, itu sangat erat kaitannya dengan azas convenience. Nah, kalau saudara belajar pengantar hukum pajak kan ada azas kenyamanan atau convenience. Dan ada juga azas ekonomis, cost of collection-nya juga lebih mudah. Sekarang gini, tadi saya sudah kenyamanan, saya kasih contoh. Kalau bayarnya semuanya stelsel nyata, langsung tiba-tiba bayar besar, ini nggak nyaman itu. Bagi negara nggak terima cash flow secara lancar, bagi masyarakat wajib pajak juga nggak nyaman, tiba-tiba harus keluar sebesar itu, padahal kalau dicicil dia nggak terlalu berat. Nah itu sisi convenience. Jadi bayar pajak meskipun tidak semua orang tidak begitu suka untuk bayar pajak, tapi at least masih kita bisa bikin sistem yang lebih nyaman buat dia lakukan. Gitu ya. Jadi meskipun tidak mengenakan secara prinsip kan harus keluar uang, tapi dengan pengaturan output yang baik itu kita jadi nggak terlalu terasa karena dipotong. Ya, kira-kira begitu. Kemudian secara ekonomis, ya, dengan model pemotongan pemungutan akan memotong rantai toh. Harusnya semua 100 juta wajib pajak harus nyetor sendiri ke kas negara, itu secara ekonomis juga memberatkan bagi wajib pajak juga. Coba misalnya gitu. Karyawannya di kantor 100 orang. Ini nggak ada pemotongan pemungutan nih. Ya. Maka begitu saatnya membayar pajak di akhir tahun, itu semua 100 karyawannya pada izin semua sama bosnya. Pak, saya mau ke kantor pajak nih Pak, mau bayar pajak atau mau ada perluan untuk ngurus laporan potongan pembayaran pajak saya. Wah, repot juga ya, semua pada berebut izin semua. Udah gitu harus pakai mobil masing-masing datang ke kantor atau pakai motor. Secara ekonomis memberatkan. Tapi kalau di kolek satu tempat saja, nah, jadi 100 orang dipotong barengan, nanti yang nyetor cukup kantornya kan lebih simpel. Jadi membuat pola pembayaran menjadi lebih ekonomis juga ya dari cost. Ya, kemudian upah pungut juga lebih kecil jadinya. Gitu ya. Secara ekonomis kan cost of collection, biaya pungut pajak harus lebih rendah daripada pajak yang dipungut. Begitu. Nah, contoh sederhana. Setiap saudara membayar surat setoran pajak, SSP itu, membayar SSP, itu kan harus melalui lembaga keuangan toh. Bayar pajak kan melalui bank.
Ini saya sedikit buka ya rahasia. Ini kalau bayar pajak satu lembar SSP yang dibayar ke bank, baik itu mau pakai mobile banking atau pakai apa, itu bank itu akan mendapat pembayaran dari negara untuk jasa yang dia berikan itu, kalau nggak salah satu lembar itu Rp5.000. Rp5.000. Nah kalau misalnya karyawan bayar sendiri-sendiri, padahal kurang bayarnya cuman, oh saya kurang bayarnya karena udah cuma sedikit misalnya, karena di bawah PTKP, cuman bayar 3.000 gitu ya, karena harus dibayar sendiri ke pakai SSP, bayar 3.000 tapi negara bayarin 5.000 untuk satu SSP, jadi malah tekor. Ya gitu kan. Tapi kalau dijadikan satu di satu perusahaan, 100 karyawan digabungin jadi satu, perusahaan bayar 15 juta, total gabungan semuanya, satu SSP kena 5.000 masih oke. Gitu? Terima 15 juta tapi keluar biaya 5.000. Tapi kalau masing-masing bayar sendiri cuman 1.000-an, 2.000, 3.000, kekurangan bayarnya misalnya karena karyawan kan udah udah PTKP-nya mungkin lebih tinggi. Akhirnya negara malah jadi tidak ekonomis. Ya belum lagi beban lainnya kan, harus ke lapangan, harus keluar dari kantor, itu banyak lah faktor-faktor ya. Nah, jadi asas pemungutan pajak dengan sistem sekarang ini tentunya akan lebih ringankan ya. Nah, ke depan saudara, model-model pemotongan pemungutan akan selalu berkembang nanti. Ya, karena nanti kita akan melihat saudara bahwa semua pembayaran kita ini arahnya kan nanti semuanya kebanyakan itu menggunakan sarana elektronik ya, digital ekonomi kan nanti kan. Betul ya, zaman dulu saudara, kalau mau belanja itu kita bawa uang harus agak banyak. Ya harus punya uang, istilahnya uang uang kertas atau uang koin logam. Ya. Itu ciri negara maju dengan ciri negara yang tidak belum berkembang tuh di situ Pak Bapak Ibu. Jadi saya pernah, sekaligus saya kasih contoh nih ya. Jadi kalau saudara datang ke suatu negara gitu ya, datang ke suatu negara, sebenarnya kita nggak ngerti lah, nggak pernah baca tentang sejarah negara tersebut. Tapi cuman melihat dari hal sederhana, melihat kondisi uang kertasnya. Begitu mendarat di bandara, kita tukar uang kertas lokal, dapat, caranya kita tahu ini negara ini udah maju apa enggak, bisa juga dilihat dari uang. Nah ini lihatnya gimana? Begitu saudara pegang uangnya, ini uang negara X. Saudara lihatnya tampilannya, gitu ya. Kalau uangnya tampilannya lecek-lecek, ya, kemudian ditempel ke hidung, baunya juga bau macam-macam, ya, ada bau pete, ada bau ikan laut, ada bau macam-macam. Ah ini pasti bisa dipastikan negara berkembang. Ya, karena uangnya udah lecek-lecek ya. Apalagi yang mau pecahan 5.000, waduh, yang megang udah banyak betul ya. Bayar parkir lah, macam-macam. Keringatnya yang megang uang itu, sampai uangnya memegangnya pun nggak hati-hati, ditekuk-tekuk. Nah itu ciri Bapak Ibu bahwa kalau negara yang masih berkembang tuh penggunaan uang kertas atau uang koin itu banyak, karena banyak perekonomiannya masih informal. Jadi bayarnya nggak pakai sarana digital, nggak pakai sarana pembayaran perbankan. Ya, itu. Tapi kalau negara makin maju, coba di negara maju kan bayarnya jarang pakai uang. Paling pakai kartu kredit, pakai kartu debit. Bahkan sekarang lebih canggih kan pakai QRIS, pakai apalah macam-macam omni channel. Jadi orang masyarakat zaman sekarang jarang di kantongnya punya uang kertas. Jadi bagus juga. Jadi Bank Indonesia nggak perlu banyak banyak cetak uang. Semua pakai gesek, betul nggak? Atau pakai bayar elektronik. Nah, jadi uang yang tersisa itu hanya digunakan untuk paling kebutuhan jarang-jarang dipakai. Perputaran uang tuh. Makanya uang dolar, ya, uang euro, itu saudara ke money changer, licin-licin kan? Makanya hati-hati, pelan-pelan, jarang dipakai. Paling kebanyakan kita pakai itu. Ya, kalau dipakai ya hati-hati. Karena kalau lecek harganya jadi lebih murah. Nah, kalau uang kita rupiah, karena banyak dipakai, beda, nggak mau lecek kayak gimana, tetap aja harganya sama. Atau Nah, itu menunjukkan bahwa kita masih banyak. Tapi dengan perkembangan tadi saya lihat
Indonesia sudah maju juga kan, kita udah mulai bergerak menggunakan pembayaran digital, dimulai dengan bayar apa dulu tol ya, tol kita kan dulu pakai uang, sekarang kan udah nggak pakai uang, pakai kartu. Nah, udah 5 tahun terakhir, 10 tahun gini, pakai kartu. Tek, tek, tek. Nah, kita pertama waktu awal-awal agak bingung juga, waduh. Tapi lama-lama jadi terbiasa kan, udah pakai. Nah, sekarang mau dikembangkan nggak pakai kartu bahkan. Jadi pakai dipotong langsung pakai apa poinnya seperti di kalau di Jepang di Eropa begitu. Jalan tol tapi mobilnya nggak ada yang berhenti. Seret-seret karena langsung dipotong dari saldonya di mobil. Nah, jadi apa saudara? Kalau semuanya sudah terdeteksi masuk sistem pembayaran, maka nanti output akan berkembang karena simbol-simbol pembayaran kan sudah masuk, sudah terdeteksi semua. Jadi kalau kita misalnya nih punya penghasilan 10 jenis, itu yang tadinya di output cuma 6 jenis, karena sistem pembayaran kita sudah masuk ke dalam sistem pembayaran formal, mungkin yang 8-9 jenisnya itu udah masuk ke sistem pembayaran, sehingga bisa dilakukan pemotongan di 9 titik tadi, tinggal 2 titik atau 3 titik yang mungkin memang transaksi apa yang non formal kita belanja. Nah, itu yang mungkin masih belum. Tapi kan jumlahnya juga makin kecil. Bahkan toko tradisional, pasar tradisional pun sekarang yang sudah dimodernkan itu juga bayar udah bisa pakai gesek juga kan, bisa pakai e-money dan seterusnya. Nah, jadi potput pemotongan pemungutan itu akan menjadi salah satu jenis sistem pemungutan pajak yang modern gitu ya, karena dia akan berkembang, dia akan masuk ke simbol-simbol pembayaran, dan di situ nanti bisa dilakukan kegiatan pemotongan pemungutan. Contoh ya, contoh. Sekarang kan ada pasar platform ya, platform atau marketplace. Marketplace. Ya. Nah, marketplace ini dalam sistem pembayaran dalam sistem PMSE, perdagangan melalui sarana elektronik, itu ditetapkan sebagai pihak ketiga tadi yang memungut di tengah-tengah. Dan nanti di tengah, karena semua orang transaksi kan hampir ke marketplace. Jadi marketplace itu nanti ditugaskan untuk memotong, memungut PPN, PPh. Dan itu semua bisa terdeteksi dengan mudah karena setiap transaksi dia harus lapor ke pemerintah toh, transaksinya yang kelihatan toh. Nah, jadi akhirnya ini mendukung era transparansi. Jadi karena hampir, misalnya kita punya 10 jenis penghasilan, hampir 80%-nya udah tercover dalam sistem pembayaran, maka penghasilan kita hampir sebagian besar sudah tertransparan, ya mungkin tinggal sisanya sedikit-sedikit aja mungkin harus dilaporkan sendiri ya. Dan nanti bahkan saudara, ini sekedar informasi saja, harapannya ke depan setelah deploy dari sistem pesiap, istilahnya kalau di kita itu di tax Cortex ya, Cortexnya kita membuat sistem perpajakan yang baru, Cortex. Nanti setiap wajib pajak punya akun sendiri-sendiri seperti yang kita bisa akses, kita punya catatan atas semua kegiatan perpajakan kita mau bayar di situ, kita terima surat di situ, kita mau ubah pembayaran dari A ke B, B ke C itu kita sendiri yang ngatur. Kemudian pembayaran pelaporan juga di satu tempat situ. Nah, itu bahkan nanti saudara, begitu kita mau lapor SPT, itu muncul semua, Bapak Ibu, kita nggak usah ngetik sendiri, tiba-tiba muncul tuh. Duh, penghasilan saya dari tempat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu udah muncul semua di sistem. Karena kan ditarik semua dari data pembayaran, data pemotong. Nah, tinggal kita lihat, oh iya ini benar. Oke, masukkan. Terus di cawang. Oke, kalau semuanya udah benar, kita yakin ini memang sudah benar, ya udah kita cawang. Udah penghasilan kita udah masuk semua ke dalam laporan SPT. Tinggal nambahin yang mungkin kita dapat hibah ya. Tiba-tiba teman kita angkatan 218 ada yang baik, kasih teman ini, aku punya uang 10 juta nih, tak kasih ya gitu. Nah, kalau kayak gitu kan nggak terdeteksi, sistem nggak masuk ke sistem gitu kan. Itu harus dilaporkan. Kayak gitu-gitu aja. Itu gambarannya bahwa output ini melibatkan pihak ketiga dan
pihak ketiga itu punya kewajiban lapor ke pemerintah, maka sistem pembayaran kita, kemudian data-data yang pemotongan pemungutan, data penghasilan, akhirnya akan terbentuk. Oke, ya. Dan di secara penerimaan pajak nasional, withholding tax sangat besar sekali. Ya, bahkan kekurangan bayaran mixed parcel-nya itu yang dibayar oleh si orang pribadi atau PPh WP Badan, kekurangan bayarnya itu persentasenya jadi kecil, makin kecil. Ya, kalau misalnya saudara kerja di kantor gitu kan, hitung tarif labanya berapa, kemudian dihitung dengan apa yang sudah kita dipotong dipungut selama tahun berjalan, ternyata kekurangan bayarnya masih tinggal sedikit saja. Itu artinya, saudara, hampir sebagian besar penghasilan kita sudah tercover, dipotong oleh pihak lain atau sudah masuk ke sistem withholding tax. Yang kita bayar sendiri adalah sedikit. Jadi PPh pasal 25, PPh pasal 29, kurang bayar orang pribadi maupun badan, harusnya semakin kecil. Kalau sebagian besar sudah dipotong, dipungut dari sistem. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang saudara sekalian, itu secara umum gambarannya ya terkait dengan withholding tax. Kalau ada mau didiskusikan silakan aja ya. Saya bisa menyampaikan, tapi kalau mau ditanyakan nggak usah nunggu, dipotong aja ya. Baik, sekarang ini ada istilah pemotongan dan pemungutan. Keduanya sama-sama stelsel fiktif, sama-sama ngangsur ke negara melalui pembayaran yang dipotong oleh pihak lain. Nah, kalau kita dipotong pihak lain, tentu saja kita sebagai pihak yang dipotong harus minta bukti. Ya, kayak kantor motong gaji kita nih, dipotong untuk pajak ya, kantor bilang gitu, dipotong berapa Pak? 100.000. 1 tahun misalnya dipotong 1 juta, oke nggak apa-apa, memang kewajiban. Tapi kita harus minta ke kantor, Pak mana buktinya kalau saya sudah dipotong 1 juta. Itu tugas si pemotong harus atau pemungut harus ngasih bukti itu. Ya, kita sebagai yang dipotong harus dapetin. Nah, kalau untuk pegawai tetap nanti ada bukti potongnya ada 1721 A1, 1721 A2. Itu adalah bukti potong yang menunjukkan kalau saya sudah bayar PPh tapi melalui kantor. Itu ya. Nah, saudara sekalian, ada dua istilah, pemotongan dan pemungutan. Dalam sistem perpajakan sama-sama keduanya merupakan angsuran, tapi ada bedanya nggak? Ya, antara pemotongan dan pemungutan. Kalau kata sambungnya itu adalah atau, ya berarti harusnya pemotongan dan pemungutan itu sama. Tapi karena ini pemotongan dan pemungutan, kata penghubungnya adalah dan, berarti ini dua hal yang berbeda. Nah, ada kesamaan, tentu ada perbedaan. Oke, kita coba lihat ya. Apa sih perbedaannya pemotongan dan pemungutan? Atau mungkin ada yang sudah tahu, mungkin waktu pernah baca-baca juga atau pernah apa namanya dijelaskan oleh pengajar yang sebelumnya mungkin terkait dengan pemotongan pemungutan. Kalau udah tahu ya lebih enak jadi tinggal lanjut yang lain. Tapi kayaknya kata dasarnya beda ya. Satu potong, satu lagi kata dasarnya pungut. Nah, kalau potong berarti kalau misalnya terima udah dipotong berarti berkurang. Kalau pungut kita misalnya ada di jalan ketemu uang tergeletak di pinggir jalan. Kita pungut, nah nambah ya, gitu kan. Kira-kira begitu kan. Nah, potong dan pungut pasti ada bedanya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi saudara sekalian, perbedaan pemotongan pemungutan itu ada dari sisi makna, dari sisi pihak yang pemotong dan pemungutnya, dan dari jenis pajaknya tuh apa saja itu ada. Nah, coba sambil saya menjelaskan, mungkin saudara bisa baca dulu itu ya, yang di layar sudah terlihat toh. Itulah kira-kira perbedaan makna. Jadi dari sisi makna. Jadi pemotongan itu maknanya adalah
Ada kata dasarnya potong. Jadi memotong atau mengurangi, ya, mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima dari atau dari pajaknya. Jadi memotong DPP, memotong jumlah yang harus diterima. Gaji, gaji saudara 10 juta, ya, gaji 10 juta. Terimanya kok nggak penuh, ya, tanya ke bosnya. Oh, dipotong PPh 21. Terimanya cuma 9.800.000, berarti dipotong 200.000. Nah, kalau gitu ini termasuk kategori pemotongan. Karena apa? Karena dasar pengenaan pajaknya dari penghasilan kita yang diterima berkurang. Ya, dipotong sejumlah tertentu, ya, nanti ada cara itu. Nah, kalau pemungutan itu menambah, dari sisi pemungut itu menambah, jadi minta tambahan. Memungut itu menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau diikuti. Oh, tadi kan dasar pengenaan pajaknya dikurangi. Nah, kalau ini justru nambah, misalnya gini, belanja barang, kena PPN. Harusnya bayarnya kan cuma 10, tapi karena ada PPN nambah tagihan. PPN nambah 11%, jadi bayarnya tidak 10, tapi 11,1 karena ada tambahan. Jadi pungutan itu udah tambahan pajak yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab, penanggung pajaknya. Ya. Jadi kalau contohnya yang paling tepat PPN. Beli barang baju harga 10.000 atau enggak, baju nggak ada 10, 100.000, ternyata kita kok diminta tambahan lagi 11.000. Oh, karena ini kategori pemungutan, makanya PPN itu masuk kategori pemungutan karena setelah pokoknya kita masih harus nambah apa namanya, sejumlah rupiah, gitu ya. Itu. Kemudian dari pihak pemotong atau pemungut yang bawah ini, ya, pihak pemotong dan pemungut. Kalau pemotongan itu dilakukan oleh pemberi penghasilan. Jadi yang bertugas memotong adalah yang ngasih uang. Ya. Sekali lagi, ya. Yang motong itu yang ngasih uang. Siapa yang ngasih uang? Kantor kan? Nah, bosnya ngasih uang nih. Nah, saya potong, ya, gitu. Tugas pemotongan ada yang pada pihak yang membayar. Tapi kalau pemungutan secara umum dilakukan oleh pihak yang menerima. Nah, gitu. Yang menerima penghasilan justru yang memungut. Beda, kan? Contoh tadi PPN. Saudara beli baju ke toko pakaian. Yang nerima uang kan toko sebenarnya, kan? Kita yang bayar kan? Toko yang nerima uang. Tapi justru toko yang minta tambahan uang ke kita, minta tambahan PPN. Jadi tugas pemungutan itu justru pada pihak yang menerima penghasilan. Itu. Berada pada dua pihak yang berbeda. Namun nanti saudara, untuk jenis-jenis output tertentu seperti PPh pasal 22, itu ternyata ada ini sedikit, apa namanya, ada pengecualian, ya. Untuk PPh pasal 22 itu pihak pemungutnya laksana seperti pihak pemotong, justru pihak yang membayar yang memungut. Khusus untuk pasal 22. Jadi agak sedikit menyimpang daripada teori dasarnya. Untuk PPh pasal 22, ya di situ, ya, tetap, ya, justru yang memungut itu adalah pihak yang membayar. Contohnya, misalnya instansi pemerintah. Instansi pemerintah belanja barang kepada supplier, ya. Yang menerima pembayaran kan supplier. Harusnya supplier kan yang memungut, ya. Yang sesuai dengan konsep pemungutan kan adalah yang menerima penghasilan. Harusnya supplier kan yang memungut. Karena dia yang mendapatkan uang nanti. Ternyata untuk PP pasal 22 ini justru pasal 22 untuk yang transaksi dengan bendahara justru dibalik.
bendaharanya yang nanti memungut pasal 22. Padahal dia pihak yang membayar. Customernya yang memungut sendiri gitu. Kira-kira. Nah, tapi yang lainnya secara teori seperti itu ya. Jadi dua antara pemotong dan pemungut pada kalau pemotongan yang membayar, siapapun yang membayar penghasilan kepada pihak lain, dia yang bertugas untuk memotong. Nanti termasuk PPh final. Misalnya bayar sewa, kita nyewa toko, nyewa kantor gitu ya. Yang bayar siapa? Yang membayar kan penyewa tuh pastinya kan. Kita bayar uang sewa. Nah, kitalah yang sebagai penyewa yang memotong. Begitu. Karena kita membayar kan. Karena dia masuk kategori pemotongan tuh kalau sewa. Nah, itu ya prinsip dasarnya, oke? Kemudian jenis pajak. Jenis pajaknya kalau yang pemotongan itu ada PPh final pasal 4 ayat 2, ada PPh pasal 21 atau 26 untuk yang pemotongan penghasilan karyawan atau pihak yang bekerja pada perusahaan. Ada PPh pasal 23 yaitu pajak-pajak yang dikenakan atas penghasilan sifatnya pasif. Nah, itu nanti semuanya masuk kategori pemotongan. Sedangkan yang masuk kategori pemungutan adalah PPN. Tadi sudah saya contohkan, PPN dan PPNBM. Tapi kita nggak bahas sekarang karena PPN PPNBM nanti dibahas di materi selanjutnya. Kebetulan kalau PPN, kemarin saya ngajar PPN tapi untuk kelas 16. Ya, 2016 sudah sampai PPN. Kemarin saya baru ngajar, baru kemarin hari Kamis ngajar PPN. Kemudian hari ini saya mengajar di output, tapi di angkatan 2018. Ya, nanti pada akhirnya saudara akan belajar PPN juga kan ya, setelah ini. Kemudian PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 itu masuk pemungutan. Secara umum dia masuk teori secara itu ya saudara ya. Apa namanya? Perbedaan dan apa namanya? Dari sisi makna, dari sisi pihak yang pemotongnya, dari sisi jenis pajaknya, ya kira-kira itu ya gambar. Ada lagi nggak kita lihat ya slide-nya? Oke, ini nanti aja benefit kan. Oke, ini dulu yang penting. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan konsep pemotongan pemungutan? Sebelum saya masuk ke jenis pajak yang pertama, misalnya PP 21, gitu ya. Nanti jenis pajaknya macam-macam. Ada 21, 22, 23, 26, gitu ya. Nah, kita satu persatu nanti kita akan pelajari step by step. Tapi prinsip dasarnya dapat dulu ya, saudara Pak. Ada yang mau ditanyakan untuk didiskusikan terkait dengan penjelasan saya dari awal sampai sekarang? Kalau misalnya sudah cukup jelas, oke, saya bisa berlanjut ke yang lainnya. Tapi kalau mau ditanyakan juga nggak apa-apa ya. Apapun pertanyaan saya terima dengan senang hati. Tidak usah malu. Apapun pertanyaannya, ya dari yang sederhana sampai yang berat yang mungkin saya nggak bisa jawab. Ya, kalau saya jawab nanti saya cari jawabannya, tanya dulu kanan kiri ya. Oke, nggak ada. Baik, saya lanjut dulu deh kalau gitu. Karena belum ada, saya akan lanjut langsung ke slide PPh 21 karena memang kita mulai berurutan ya 21, 22, 23. Oke, sebentar ya sambil PPh 21. Oke. Belum terlihat di layar ya. Mohon maaf sebentar, ini masih narik datanya dulu, narik dulu filenya. PPh 21.
Bentar ya saudara ya. Ini belum muncul ya. Belum muncul ya Mas Pak hasilnya. Belum kelihatan ya di slide-nya ya. Belum, Pak. Belum Belum ya? terlihat. Belum lihat ya, sebentar ya. Belum. Kok nggak mau muncul? Mungkin dia masih malu-malu ya untuk tampil sebentar ya. Sebentar, saudara. Sebentar ya. Nah, nanti saya berikan filenya eh, terkait dengan ini. Ini kayaknya ya. Oh, belum kelihatan juga ya. Ah, ini dia sudah. Nah, sudah kelihatan ya sekarang? Udah ya? Harusnya sudah terlihat. Baik, saudara sekalian, kita mulai dengan materi PPH pasal 21. PPH pasal 21 ini berarti masuk pemotongan ya tadi ya. Baik, saudara sekalian, ini judulnya adalah PPH pasal 21 karena memang diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 21. Jadi kalau saudara buka di undang-undang, ada modul buku modul undang-undang kan? Coba dicari pasal 21. Nah, itu bercerita tentang tugas pemotongan atas penghasilan hubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi objeknya adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Tadi saya sampaikan ya bahwa seseorang itu bisa punya penghasilan itu jenisnya banyak macam-macam. Ada yang dari penghasilan aktif, ada yang dari penghasilan pasif. Ya. Nah, PPh 21 ini cenderung penghasilan yang berasal dari penghasilan aktif karena sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi orang dapat penghasilan karena dia bekerja pada pihak lain, atau dia memberikan jasa, atau karena melakukan suatu kegiatan. Dan itu tidak bisa tidur-tiduran. Harus ada upaya baru dapat ya penghasilan. Tapi ada juga nanti penghasilan pasif. Penghasilan pasif misalnya dipotong PPh 23. Nah itu ada lagi nanti kita pelajari. Nah sekarang kita belajar yang pasal 21 dulu. Nah tapi di sini kok judulnya gini ya. PPh pasal 21 garis miring 26. Nah ini punya banyak makna nih kalau 21 garis miring 26. Kalau dari sisi bahasa 21 garis miring itu artinya atau. Nah, atau itu berarti ya sama gitu kan ya. Nah, jadi kalau pakai tata bahasa, apakah 21 itu artinya sama juga dengan 26? Apakah PPh 21 itu sama dengan PPh 26? Kan gitu ya. Tapi kalau dari sisi matematika, garis miring ini artinya dibagi. Jadi apakah PPh 21 dibagi 26? Ini nanti kita lihat dari penjelasan lebih lanjutnya ya. Tapi saudara terima dulu aja bahwa pengaturan tentang PPh pasal 21 itu ada kesamaan dengan pengaturan terkait dengan PPh pasal 26. Tapi kesamaannya di mana dan perbedaannya di mana, nanti saya akan jelaskan. Ya. Oke, jadi kalau kita belajar PPh 21 tentunya nanti kita juga secara tidak langsung kita juga belajar PPh 26 ya. Baik. Nah, kita mulai dari saya sampaikan tadi kan ya bahwa belajar potput itu sebenarnya melihat dari sisi pemotong. Jadi saudara setelah belajar potput ini nanti saudara sudah siap lah menjadi bertugas sebagai pemotong pajak. Jadi kalau saudara nanti bekerja di perusahaan, saudara diminta oleh pimpinan atau bosnya untuk menangani pembayaran gaji pegawai sekaligus motong PPh 21, maka dengan belajar potput ini saudara udah mengerti cara memotongnya. Gitu ya. Nah, ini bukan dari sisi si karyawan yang dipotong karena karyawan kan ini aja pasif nunggu dipotong berapa gitu ya. Makanya kalau kita salah motong kasihan karyawannya potongnya terlalu besar. Begitu misalnya atau kita motongnya terlalu kecil.
Kalau motong terlalu kecil juga kita salah nanti, karena dalam sistem perpajakan kita, pemotong dan pemungut itu punya tanggung jawab renteng. Tanggung jawab renteng itu maksudnya apa? Kalau kita salah memotong dan memungut, maka kekurangan potong itu menjadi tanggung jawab kita untuk membayarkannya. Gitu. Makanya jangan sampai salah. Gitu. Kalau misalnya karyawannya masih bekerja di perusahaan, kita tinggal motong lagi ya dari kekurangannya. Oh, ternyata saya harusnya motong 10%, ternyata karena saya nggak kelasnya waktu ikut brevet ketiduran, jadi saya lupa gitu ya. Saya potongnya 5%. Padahal harusnya potongnya 10% misalnya gitu kan. Yang 5% kurang ini kan harus diambil lagi dari pegawai. Ya kalau pegawainya masih ada sih nggak masalah. Itu tinggal jelaskan, Pak ini sebenarnya salah potong. Kurang 5% lagi. Ya mungkin dia agak uring-uringan loh. Tadi udah dipotong lagi. Ya karena kita salah menerapkan. Tapi yang masalah kalau pegawainya udah pindah, udah keluar negeri atau udah kemana, nah kita bingung. Ini salah potong, tapi yang bertanggung jawab udah nggak di tempat. Nah kalau kejadian seperti itu dan masuk ranah pemeriksaan pajak, maka tanggung jawab kekurangan pembayarannya tadi itu menjadi tanggung jawab pemotong. Itu menurut ketentuan demikian. Makanya di sini kita harus memahami betul ya supaya tidak salah. Nah, pemotong PPh pasal 21/26 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Saudara perhatikan di sini. Jadi kita bicara pajak penghasilan itu kan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Jadi objek yang mau kita kenakan adalah penghasilan. Kalau PPN itu objeknya bukan penghasilan. Objeknya adalah penyerahan barang dan jasa. Nah, beda ya. Kalau kita bicara pajak penghasilan, ya objeknya adalah penghasilan. Nah, penghasilan itu apa? Nah, itu definisinya di pasal 4. Jadi pasal 4 Undang-Undang PPh itu menjelaskan tentang definisi penghasilan. Penghasilan itu nanti lebih mendalam saudara akan dipelajari tentang penghasilan itu adalah di materi PPh orang pribadi dan PPh badan. Nanti di materi berikutnya. Kalau saya dipotut cuman sebagian saja karena tadi saya sampaikan penghasilan itu bisa nomor 1 sampai 10, bahkan bisa 20, bisa 30 karena jenisnya banyak macam-macam. Ya kan? Tadi sudah saya contohkan. Nah, kalau saudara belajar PPh badan, itu saudara harus mengetahui dari pengenaan pajaknya dari nomor 1 sampai 30 itu harus semuanya tahu. Harus dihitung secara total. Gitu ya. Tapi yang saya bilang tadi bahwa dari sekian puluh jenis penghasilan, ternyata tidak semuanya masuk dalam aturan pemotongan pemungutan. Misalnya contoh ini ilustratif aja. Ternyata dari 10 jenis penghasilan yang masuk dalam sistem perpajakan kita hanya 8 atau 7 penghasilan saja yang sudah dipotong. Ya, yang dipotong tuh 7 jenis penghasilan saja. Salah satu yang dipotong adalah PP 21. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemotong ya hanya motong sejumlah yang kita tahu aja ya. Nah, pasal 21 itu terkait dengan gaji, hubungan dan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Nah, kalau kita belajar PP orang pribadi, maka dari nomor 1 sampai nomor 10 harus kita ketahui semua. Jadi belajar potput ini kenapa ditempatkan di awal, belum sampai ke OP belajar potput dulu, belum sampai ke WP PPh badan belajar potput dulu, karena yang dipotong di potput itu beberapa jenis saja penghasilan, sedangkan selebihnya kalau memang tidak dipotong potput, ya nanti di PPOP dan PPh badan itu nanti dibahas bagaimana cara melaporkannya, cara menghitungnya. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, salah satu jenis penghasilan yang berkaitan dengan penghasilan orang pribadi tadi saya sampaikan, contohnya adalah ini, pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan. Nah, kalau saya karyawan ya pasti pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan dapatnya. Tapi kalau saya adalah bisnismen, punya usaha, mungkin bukan pekerjaan kan, karena kita punya usaha. Nah, untuk penghasilan pengusaha nanti bukan di PPh 21. Ya. Nah, ini khusus untuk karyawan atau yang ada hubungan kerja lah. Tapi jasa juga bisa sih sebenarnya. Kalau misalnya ada orang pribadi, usaha jasa servis, misalnya jasa perbaikan, dan begitu kita menyerahkan, dapat uang jasa, karena hubungan kasih proyek atau pekerjaan, ya itu juga nanti dipotong pasal 21. Jadi secara umum
Pasal 21 secara sebagian besar bicara tentang hubungan pekerjaan dengan pegawai atau karyawan, tapi pada pemotongan atas jasa juga bisa ya, karena mungkin ada pengusaha jasa di situ. Oke ya, jadi ada 3, pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, kegiatan itu apa? Kegiatan itu sifatnya event tertentu saja. Jadi bukan suatu yang sifatnya rutin. Kalau pekerjaan kan relatif rutin. Jasa juga relatif rutin. Kalau dia seorang pengusaha jasa servis, ya rutinitas dia servis. Tapi kalau kegiatan itu sifatnya event. Kejadian yang sifatnya tertentu saja. Contoh, misalnya kejuaraan, ada kejuaraan olahraga. Ya, kegiatan olahraga kan satu momen tertentu. Atau kegiatan musik, ada konser musik. Ada penyanyinya dapat honor. Nah, jadi satu event itu gimana tuh kegiatan tadi? Itu ya kira-kira. Nah, siapa yang wajib memotong? Nah, yang diperoleh dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, ini ada kita perlu highlight. Jadi, meskipun tidak di-highlight di situ, tapi perlu saya sampaikan. Ketika kita bicara PPh 21, ya, itu bicara tentang penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan yang diterima oleh WPOP dalam negeri. Jadi pasal 21 itu fokusnya pada orang pribadi dalam negeri. Statusnya orang pribadi dalam negeri. Nah, kalau yang menerima itu adalah orang pribadi luar negeri, maka nanti potongannya pasal 26. Gitu ya. Jadi saudara, kenapa tadi saya contohkan di awal itu pasal 21 garis miring 26 itu ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya pada objeknya sama. Jadi ketika kita bicara pasal 21 dan 26 itu punya kesamaan objek. Objeknya apa? Penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan. Perbedaannya di mana? Pada subjeknya. Kalau PPh 21 subjeknya adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Kalau PPh pasal 26 subjeknya adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri. Bedanya di situ. Ya. Nah, tapi karena objeknya sama, maka kita bahas. Cuma nanti ngitung tarifnya juga bisa beda karena subjek pajaknya berbeda. Contoh ya, gaji. Kita punya perusahaan menggaji 2 orang. Satu namanya Pak Kasman, Kasman orang Bantul, karena gitu ya, orang Indonesia. KTP Bantul, kerja di perusahaan kita di Surabaya. Paspor Indonesia pastinya ya. Bahkan dia nggak pernah keluar negeri, nggak punya paspor, hanya KTP-nya. Yang satu kita punya hire orang dari Singapura. Ya, orang Singapura kerja di perusahaan kita, namanya Pak Lee Kuan Yew, misalnya gitu ya. Paspor Singapura. Subjek pajak luar negeri. Nah, saudara, keduanya sama-sama terima gaji kan, mau di perusahaan kita kerja jadi karyawan. Kita bayar satu, Pak Kasman kita kasih gaji, si Pak Lee Kuan Yew kita kasih gaji juga. Nah, kesamaannya di gaji toh, di objeknya sama. Cuman waktu motong kita jadi beda nih. Karena yang satu subjek pajak dalam negeri, satu subjek pajak luar negeri. Maka yang satu kita potong PPh 21, si Pak Kasman kita potong PPh 21 dengan aturan PPh 21, sedangkan Pak Lee Kuan Yew kita potong dengan aturan PPh pasal 26. Ada beda nggak? Ya jelas ada beda. Cara motongnya tarifnya juga beda. Gitu ya, saudara ya. Nah, sekarang kita sekarang startnya dari belajar yang PPh 21 dulu ya. Kita motong yang penghasilan-penghasilan diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Nah, siapa yang melakukan pemotongan adalah pemberi kerja, yaitu yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan seterusnya. Kemudian nomor 2, bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah itu untuk memotong gaji pegawai negeri, TNI Polri. Jadi pegawai negeri TNI Polri itu juga dipotong PPh 21. Ya. Kemudian nomor 3, dana pensiun atau badan lain. Dana pensiun ini kan memberikan uang pensiun kepada para pensiunan. Nah,
Berarti uang pensiun itu dipotong PPh 21, Pak. Iya. Jadi para pensiunan, para senior citizen kalau dia terima uang pensiun setiap bulan itu dipotong pajak PPh 21. Itu yang motong siapa? Dana pensiun, karena yang bayar kan dana pensiun. Itu ya, itu nomor 3. Kemudian nomor 4, badan secara umum. Ya, organisasi badan itu bisa, nanti saudara akan pelajari di materi badan. Badan itu dalam konsep perpajakan itu tidak harus usaha, ya, punya usaha. Jadi badan apapun yang didirikan lebih dari 2 orang, yayasan, organisasi sosial politik, organisasi-organisasi nirlaba, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, Pak, ini kan bukan bisnis dia bukan perusahaan yang nyari laba. Tapi kenapa jadi pemotong pasal 21? Ya karena meskipun dia tidak mencari laba, tapi kan bayar gaji. Contoh misalnya yayasan panti jompo, yayasan panti sosial, kegiatan-kegiatan sosial tidak nyari laba. Tapi kan di situ dia bayar suster, dia bayar dokter, ya kan? Kemudian dia bayar tenaga kebersihan, dia bayar mungkin jasa servis AC karena ruangan-ruangan para panti apa di panti, bukan sekarang bukan panti jompo ya, panti usiawan. Ya, jadi istilahnya bahasa Indonesia bukan jompo, lebih halus usiawan. Saya pernah melihat ada panti jadinya panti usiawan. Oke gitu ya. Kemudian organisasi sosial politik. Nah sekarang mau pemilu ya sebentar lagi. Oh, Orsospol kan badan tuh. Loh, dia kan juga bayar. Misalnya bayar ongkos pengawas pemilu, dia juga bayar untuk uh, ngasih pekerjaan nyetak-nyetak apa pamflet, nyetak-nyetak bahan-bahan untuk kampanye. Itu kan keluar uang juga dia bayar tuh. Nah, pembayaran-pembayaran itu harus dipotong. Apabila berkaitan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan, ya harus potong pasal 21. Nah, gitu ya, kira-kira demikian. Itu yang badan. Kemudian penyelenggara kegiatan itu ya tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada event kegiatan musik, ya pameran apa bukan pameran musik atau mungkin kejuaraan, kemudian ada pemenang ada hadiahnya diberikan. Atau kalau penyanyi kan kita mendatangkan penyanyi internasional misalnya, atau penyanyi lokal, penyanyi Indonesia yang terkenal siapa misalnya, saya gitu ngerti, saya jarang dengerin musik ya. Nah, atau kalau anak saya senang misalnya dari luar negeri, misalnya Taylor Swift, nah itu saya tahunya itu karena sering dengar lagunya. Saya sering. Nah itu dia dipotong PPh 26 karena dia subjek pajak luar negeri. Tapi kerjanya apa? Penghasilan hubungan kegiatan. Hari itu dia nyanyi. Dibayar 10 miliar misalkan, dipotong. Nah, kira-kira demikian. Siapa yang motong? Ya ngasih bayaran penyelenggara kegiatan. Nah gitu ya Bapak Ibu saudara ya. Jadi untuk saya kira untuk pertemuan pertama kita sampai sini dulu aja bahwa PPh 21 dengan 26 itu bedanya di situ, dan kita posisinya adalah di posisi 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi kalau saudara sebagai pemberi kerja, sebagai bendahara pemerintah, sebagai penyelenggara kegiatan, jangan lupa untuk meneliti ini pembayaran saya sudah harus dipotong 21 atau 2. Ya. Bagaimana nanti teknik motongnya, persentase tarifnya, itu nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Senin depan ya. Oke, saya kira gitu dulu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami, mudah-mudahan juga bermanfaat, menjadi amal soleh karena kita sama-sama. Terima kasih, mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan, ya. Tetap semangat, selamat beristirahat. Saya Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, saya kembalikan ke Mas Fasil. Baik Bapak, terima kasih untuk penyampaiannya malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tommy untuk pertemuan pertama PPh pemotongan pemungutan ini dapat dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu peserta brevet. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta brevet AB reguler angkatan 218. Insya Allah kita agendakan untuk pertemuan selanjutnya pada hari Senin dengan materi yang masih sama yaitu PPh pemotongan pemungutan. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Tommy untuk materinya, Bapak. Ya, terima kasih. Nanti saya kasih ya filenya ya. Ya, Bapak.